Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Takjil Fikom UP, Tausiah Kajian Islam Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Pancasila. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal mubazzirina kanu ikhwanasy syayatin wa kana syaitanu lirabbihi kafura. Wa imma tu'ridunna anhum ibtigha'a rahmatim mir rabbika tarjuha faqul lahum qawlan maysura wa la taj'al yadaka maghlulatan ila unukika wa la tabsutha kullal bati fataquda muluman mahsura. Inna rabbaka yabsutar rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Innahu kana bi ibadihi khabiran basira. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah teman-teman, akhirnya kita bertemu lagi di episode 3 Takjil Fikom UP Season 2. Balik lagi bersama saya, Davina Heronisa, sebagai host. Terakhir kita ketemu di episode 1 ya teman-teman, dan sekarang di episode 3 bersama saya lagi. Dan pastinya saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Ustadz Haikal. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum. Gimana kabar Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Oke, Masya Allah Ustadz tadi kita udah dengar bareng-bareng ya ayat Al-Qur'an yang sudah dilantunkan di surat Al-Isra ayat 27 sampai 30 dan isi tausiah di episode kali ini terkait tentang surat Al-Isra ayat 27 sampai 30 tentang sifat boros pada manusia di bulan Ramadan, Ustaz. Oke, tanpa berlama-lama lagi langsung saja kita mulai ya, teman-teman. Kira-kira gimana nih Ustadz dari Quran surat Al-Isra ayat 27 sampai 30 kaitannya dengan tema kita, sifat boros pada manusia di bulan Ramadan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaih. Wa a'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Faqad qala ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa ma ahabbani ka'anna ma'i fil jannah. Jadi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Devina dan pemirsa Takjil TV UP di mana saja berada. Jadi Allah Subhanahu wa taala meletakkan kebahagiaan manusia ini memang hanya dalam agama yang sempurna. Jadi sejauh mana manusia ini mengamalkan agama secara sempurna, maka sejauh itu pula Allah Subhanahu wa taala akan memberikan dia kenikmatan di dunia, kebahagiaan di dunia. Jadi manusia ini
sebenarnya kehidupan dia mencari maha adilnya Allah Subhanahu wa taala, kebahagiaan ini Allah Subhanahu wa taala letakkan dalam agama. Maka dalam agama ini Allah Subhanahu wa taala, apalagi di bulan puasa ini Allah Subhanahu wa taala mengobrolin pahala bahkan sampai 10, minimal 10, bahkan sampai tak terhingga 700 sampai tak terhingga. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam Al-Qur'an, "Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha." Barang siapa yang beramal 1, maka Allah Subhanahu wa taala kalikan 10. Jadi ini batas minimal. 10 ini batas minimal. Kemudian di bulan Ramadan ini lebih spesial lagi, Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan pahala ini berkali-kali lipat. Minimal 10 bahkan sampai 700. Nah, ketika di bulan puasa ini, apalagi sekarang nih alhamdulillah kita kan sekarang udah minggu kedua ya. Ini momen-momen banyak masjid sudah mulai agak sepi nih biasanya. Ini mulai pergeseran keramaian teman-teman kita. Ini sekarang mulai banyak ke acara-acara buka puasa di luar. Jadi ini memang salah satu yang menjadi trending di kalangan umat Islam di Indonesia terutama ya. Jadi memang bukber dan mudik terutama juga ini kan mudik ini hanya ada biasa di Indonesia. Iya, Di betul. tempat-tempat lain sepertinya kayaknya memang nggak ada ya. Betul. Dan bukber ini adalah memang sarana bagaimana kita bisa bersilaturahim, kemudian tetapi sekarang banyak yang menjadi esensi puasa itu sendiri akhirnya tergerus dengan acara bukber tersebut. Sehingga seperti ketika akan berbuka puasa. Ini kan momen-momen yang sangat krusial yang dimana ini doa ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang ketika doa ini ada yang spesial menurut tempat. Ada momen spesial menurut waktu. Kemudian doa ini ada memang tempat yang makbul ketika berdoa. Ada waktu yang makbul ketika berdoa. Oh. Seperti ketika kita umroh di Multazam itu, antara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah, itu Multazam namanya. Itu tempat yang sinyal ketika kita doa itu paling kuat. Begitu juga dengan waktu. Ini ada beberapa waktu yang memang sangat spesial ketika kita berdoa. Di antaranya ketika kita bersujud di dalam sholat. Dan salah satunya yang sangat dianjurkan oleh baginda Nabi SAW adalah berdoa ketika buka puasa dan sahur. Maka seperti ketika buka puasa ini, apalagi ketika bukber, momen-momen doa ini akan jadi hilang ketika sudah ngobrol asik ramai. Maka biasanya momen-momen ketika buka puasa yang sakral dengan doa-doa ini itu menjadi hilang. Jadi begitu Davina. Nah sekarang Davina ini udah berapa kali bukber ini di luar? Karena udah minggu kedua, setiap weekend aku bukber nih Ustadz, padet lumayan. Gitu. Tawaran-tawaran bukber gitu. Jadi gini Davina, jadi sebenarnya ketika kita bukber ini bagus, jadi Iya. bisa menjaga silaturahim, kemudian di lingkungan kita juga kita bisa saling berbagi dengan teman, dengan kerabat. Jadi yang mesti kita luruskan lagi ini bahwa ketika kita melakukan bukber ini, oke lah umpamanya kita ketemu di jam berapa gitu kan sebelum itu, tapi ketika memang yang disunnahkan, yang dicontohkan oleh baginda Nabi SAW, yaitu ketika kita menjelang berbuka puasa, itu adalah sangat-sangat yang bagus sekali untuk kita berdoa. Maka di saat-saat itulah kita mengkhususkan waktu, karena semua manusia pasti punya hajat, semua manusia pasti punya masalah. Betul. Ya nggak ada manusia yang nggak ada masalahnya. Maka disitulah saatnya sebenarnya ketika kita ini mengeduhkan permasalahan dan masalah-masalah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa apa saja.
Jadi gini Devina, jadi ketika berbuka puasa ini ada anjuran ulama yang banyak sekarang ditinggalkan. Jadi ketika menjelang buka puasa itu kita dianjurkan untuk banyak membaca eh, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu yang diajarkan itu asyhadu alla ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka ridaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ulama sampaikan minimal 3 kali atau sebanyak-banyaknya. Kemudian setelah itu banyak juga membaca Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Itu juga minimal 3 kali dan sebaiknya sebanyak-banyaknya. Nah, ketika buka puasa ini juga itu diperbanyak. Yang paling ini ketika masuk waktu berbuka, maka kita batalkan dengan minum seteguk atau ambil satu kurma. Kemudian itu kita lanjutkan dengan doa-doa yang lain. Jadi yang di tahapannya itu begitu, kita menunggu membaca zikir itu, kemudian berbuka, membaca doa Allahumma barik lana fima razaqtana, kemudian kita batalkan dengan sekedarnya saja basahi tenggorokan, kemudian kita lanjutkan dengan doa. Disitulah doa-doa itu yang banyak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan ini sudah banyak dilupakan oleh teman-teman kita orang banyak kaum muslimin yang sudah hampir tidak mengamalkan ini, bahkan orang-orang yang ini udah jarang mengamalkan hal tersebut. Itu Devina. Ustadz. Kalau ngomongin soal bukber nih Ustadz, kan banyak nih kayak jadwal-jadwal bukber kalau misal anak Betul. muda ya. Heeh. Di setiap minggu pasti ada aja nih jadwal bukber gitu kan. Nih Devina Nah, kan salah satunya nih. nah itu gimana Oke. Ustadz kalau misal kita mau ngurangin sifat boros di diri kita tapi kayak banyak ajakan bukber gitu. Sedangkan bukber itu kan pasti kita bakal keluar Betul. uang kayak Betul. gitu. Nah, itu kira-kira gimana Ustadz? Justru sebenarnya di bulan Ramadan ini terutama, ini kita harus boros Oh sebenarnya. gitu. Iya, Borosnya gimana nih boros Ustadz yang tapi dimaksud? dalam artian kita harus fastabikul khairat, kita harus Oh, berlomba-lomba ini untuk bagaimana harta kita ini kita belanjakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya salah iya. satunya dengan mengajak kawan berbuka puasa, Hmm, tentunya sesuai dengan kemampuan kita. iya. Dan yang paling utama adalah bagaimana kita ini mengelola niat kita. Karena ini Hmm, kan kadang bersinggungan dengan niat yang salah ini berat nih hununya. betul, betul. Karena ketika kita mengeluarkan uang yang banyak atau buka puasa umpamanya di tempat-tempat yang mewah, Iya, apa, ini kan kadang rasa ujub, rasa ria ini muncul. Maka ulama ulama sampaikan tasihun ya, arti memperbaiki niat. iya. Baik itu ketika sebelum kita beramal, bahkan ketika beramal maupun setelah kita beramal ini kita koreksi niat kita. Kita selalu perbaiki niat kita dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan itu benar-benar murni mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus meluruskan niat terus. Oke, jadi yang pertama niatnya Ustadz. Kalau Iya, emang niat kita baik, ya itu nanti maksudnya boros itu tuh kita keluarkan uang kita buat sih buka ke teman-teman kita iya, gitu. Niatnya baik ya iya. Ustadz. Jangan buat foya-foya kayak bukber di tempat fancy-fancy kan kalau anak muda gitu Ustadz. Ya Jadi sebenarnya juga di tempat-tempat itu ya mah oke-oke saja. Artinya kan yang jelas sesuai mm-mm. dengan kemampuan kita lah. Jangan Iya, ada harus dipaksain mecahin tabungan lah, harus mecahin ya iya, sesuai dengan kemampuan kita, kapasitas kita. iya. Dan yang paling utama adalah kita menjaga niat kita itu benar-benar untuk mencari pahala dari ridho daripada Allah Subhanahu wa taala. Oke, Ustadz. Baik. Oke, lanjut Ustadz. Mungkin ke pertanyaan terakhir ya. Kapan sih self reward setelah puasa itu berubah jadi sikap boros yang justru dilarang agama? Nah, itu tadi Zafina. Jadi ulama memang sampaikan kepada kita ini bahwa niat ini memang harus selalu diperbaiki. Sebelum beramal Ya. diperbaiki, ketika beramal diperbaiki juga. Oke. Jadi ketika kita ini umpamanya ada perasaan pengen self reward Iya, gitu, betul.
Itu kita koreksi lagi, karena memang niat ini hanya hamba dan Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Jadi memang harus kita selalu perbaiki niat kita dan setelah beramal itu kita banyak-banyak beristighfar. Ketika kita setelah sholat kan ketika selesai salam kan kita bacanya istighfar. Jadi Iya. memang setiap setelah beramal itu kita banyak-banyak beristighfar dan niat ini kita selalu perbaiki sebelum beramal, ketika beramal, bahkan sampai amal itu sampai kita benar-benar sampai lupakan. Yang Gitu. penting kuncinya ada di niat ya, Betul niat sekali. yang baik, jadi nanti semuanya jadi ikutan baik ya. Betul. Oke. Oke, Ustadz, terima kasih atas jawabannya. Mungkin kita lanjut ke segmen berikutnya ya, Oke. Ustadz, ke segmen Saum. Followers tanya, Ustadz menjawab. Oke, Ustadz, jadi udah banyak yang nanya nih followers kita dari Oke. Instagram. Tapi kita kayak pilih mungkin 2 pertanyaan aja Oke. ya, Ustadz. Mungkin pertanyaan yang pertama itu, kalau lagi tanggal tua dan dompet lagi tipis, tapi pengen tetap dapat pahala berbagi. Nah, itu Oke. ngapain ya Ustadz selain beramal dan mengeluarkan uang? Oke, jadi ya kita lihat kapasitas diri kita lah ya kan. Jadi kapasitas diri kita ini yang tahu keadaan diri kita kan kita Iya, sendiri. betul. Jadi ketika pengen beramal, tetapi umpamanya udah di akhir bulan uang nggak ada. Ini bulan puasa ini inilah maha murahnya Allah. Amalan ini nggak ada, kadang nggak ada hubungannya dengan uang. Oh, Ketika kita senyum saja dengan saudara kita ini, maka ini dihitung sedekah. oh, Senyuman dengan saudara muslim ini dihitung sedekah. Di bulan puasa dikali 10. Itu kalau minimal, kalau Allah Subhanahu wa taala ridho bisa sampai 700, bisa sampai tak terhingga. Itu dengan satu senyuman. Artinya ketika kita ingin berbuat kebaikan di bulan Ramadan ini, Allah Subhanahu wa taala telah obral ini pahala. Ya kita tinggal datang ke masjid umpamanya, ya nggak bisa bantu dengan materi, dan kita bantu dengan materi. Kita berkhidmat masjid umpamanya, bantu membersihkan masjid, bantu panitia mengelola apa namanya takjil-takjil yang ada di masjid dan lain-lain sebagainya. oke, baik. Berarti nggak melulu tentang uang ya, Enggak. Ustadz, kalau kita pengen dapat pahala dengan berbagi gitu ya, Ustadz. Oke, mungkin ke pertanyaan selanjutnya, Ustadz. Oke. Yang kedua, ini ada yang nanya. Ustadz, biasanya godaan diskon dan ajakan bukber di bulan Ramadan itu luar biasa besar. Ada nggak ya tips atau doa khusus supaya hati kita lebih kebal dari sifat boros? Jadi uangnya bisa lebih maksimal buat sedekah daripada habis buat meja makan aja. Tuh. Gitu. Gimana Ya, Ustadz? ya seperti yang saya bilang tadi. Heeh. Jadi memang bulan puasa ini boros nggak apa-apa Iya. sebenarnya. Ya udah Mhm. boros-boros saja. Artinya ketika memang ada uangnya, Iya. ada yang bisa diboroskan ya boros saja. Artinya yang selalu kita kelola ini adalah niat kita. Ketika kita apa namanya ada niatan untuk umpamanya mau mentraktir saudara atau orang tua atau bahkan teman-teman ini, ya kita kelola niat kita lagi bahwa semata-mata ini hanya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Jangan ada rasa-rasa pengen diberikan apa namanya pujian kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu Davina. Oke, baik Ustadz. Terima kasih atas Oke. jawabannya. Insya Allah menjawab pertanyaan teman-teman ya. Buat teman-teman yang pertanyaannya belum kejawab, mohon maaf karena kita hanya memilih 2 pertanyaan aja. Baik, terima kasih Ustadz atas Oke. sharing ilmunya Alhamdulillah. di Terima kasih episode 3 sama-sama. ini. Dan terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah menonton sampai akhir. Dan jangan lupa, aku mau kasih info sedikit kalau nanti di episode 4 kita akan ada episode spesial, yaitu episode live streaming. Jadi teman-teman jangan lupa untuk subscribe channel kita di Laboratorium Komunikasi TV UP biar tahu notifikasinya kalau nanti ada live streaming. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram kita di tvup.official. Saya Davina Runisa dan Ustadz Haikal pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.